Kali ini kita akan melanjutkan mengenai bahasan tentang iklan Shopee ya, di mana di bagian ketiga kemarin dibahas tentang cara kerja iklan pencarian produk, iklan produk serupa, kemudian cara menentukan modal iklan. Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang cara meninjau dan meningkatkan performa iklan. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian sebelumnya, linknya saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, untuk selanjutnya kita simak langsung saja pembahasan tentang bagian terakhir mengenai iklan Shopee. Kita lanjut lagi ya, terus ninjau dan ningkatin performa iklan nih. Jadi kayak tadi aku udah sempat singgung, kalau pengen teman-teman trial dulu biar dapat data yang bagus gitu kan, data-data yang bisa dianalisa dengan valid, itu jalanin minimal 2 minggu lah iklannya. Biar teman-teman dapat data untuk kemudian iklannya lebih efektif lagi gimana, apa salahnya, itu kita bisa tahu dari situ. Terus optimalkan performa iklannya setiap 3 hari sekali. Kalau misalnya teman-teman punya waktu setiap hari untuk ngecek iklannya, itu boleh juga. Itu malah kita saranin tiap hari dicek. Oh ternyata ada yang nggak bekerja nih, kita coba lagi. Oh kita diamin dulu misalnya 2 hari. Ada yang nggak bekerja nih, salah satu kata kuncinya, kita matiin aja mending, gitu kan, kita ganti kata kunci lain. Atau misalnya ada satu kata kunci yang dia performnya bagus sendiri nih, kita tambahin modalnya di situ, kita matiin untuk yang nggak bekerja ini, gitu kata kuncinya. Oke, yang pasti tips yang aku kasih tadi, nih aku rangkum lagi nih. Pakai iklan pencarian produk, kalau misalnya teman-teman mau ningkatin kunjungan, penjualan, itu iklan pencarian atau iklan, serupa. Terus pakai iklannya itu dengan produk-produk terlarisnya teman-teman, ya. Pakai yang di iklan ini tuh produk-produk terlaris kalau tujuannya adalah untuk ningkatin penjualan. Jangan lupa bagusin produknya. Kalau misalnya nanti produknya udah bagus, kemungkinan orang bakal masuk ke toko kita semakin tinggi nggak? Semakin tinggi. Balik lagi, ketika kita ngelihat toko tampilan luarnya bagus, kita ada keinginan buat masuk atau enggak? Pasti, kita pengen masuk juga. Nah, kalau orang udah masuk, biar dia betah di dalam, berarti di dalamnya harus kita bagusin juga. Ya, tampilan toko kita bagusin lagi, pakai fitur dekorasi toko, biar orang-orang jadi pengen belanja produk-produk lain juga, lebih gampang belanja produk-produk lain juga. Oke, kalau misalnya teman-teman kurang riset dan kurang pede dengan kata kunci yang teman-teman punya, bisa pakai dulu yang pakai fitur pilih otomatis. Pacang budget sesuai anggaran, monitor performa iklannya pastinya. Oke, di sini kelihatan statistik keseluruhannya. Nanti kalau teman-teman lihat di situ ada metrik langsung dan tidak langsung ya. Kalau metrik langsung, ya, kalau metrik langsung ini, kalau misalnya kita iklanin produk A, terus pembeli ini misalnya aku nih sebagai pembeli, aku ngeklik produk A ini, terus aku langsung check out, itu masuk ke metrik langsung. Ada satu lagi metrik tidak langsung, misalnya produk A yang kita iklanin, aku sebagai pembeli ngeklik produk A, ya, tapi aku masuk ke toko Kakak nih, aku jadinya beli produk C. Padahal produk C nggak diiklanin, aku ngekliknya produk A awalnya, masuk ke tokonya, belinya produk C, itu masuk ke metrik tidak langsung. Jadi sebenarnya belum tentu nih, oh aku iklanin produk A, B, C nih, ternyata nggak jalan penjualannya gitu kan, iklannya nggak terlalu jalan, lihat lagi metrik tidak langsungnya, bekerja atau enggak. Kalau misalnya metrik tidak langsungnya ternyata penjualan produk lain yang makin bagus, itu berarti oke juga iklannya, gitu. Oke, penasaran itu angka 60 di pojok kanan bawah apa ya? Itu nomor slide-nya, Kak, udah 60 slide tuh yang kita bahas. Cara riset produk, lihat aja penjualan, produknya, Kak. Kalau banyak penjualan produknya, itu yang kita pakai, gitu. Pas kita mau milih produk, itu ada, penjualan rata-rata bulan ini, itu kelihatan di situ, penjualan bulan ininya. Ya, riset keyword itu bisa di Google Keyword Planner, di iklan Shopee-nya juga bisa di-riset juga, gitu. Oke. Nah, terus optimasi, berdasarkan cost income ratio. Jadi, CIR ini biaya iklan dibagi dengan omset dari iklan. Kalau CIR itu lebih kecil daripada
apa namanya, patokan CAR per kategori, itu berarti makin efektif iklannya, teman-teman. Jangan sampai CAR-nya itu lebih tinggi daripada patokan per kategori. Intinya di sini CAR semakin kecil angkanya, itu semakin efektif iklannya, teman-teman. Gitu. Ini aku kasih contoh kasus nyata juga nih dari iklan Shopee. Jadi contoh, ada nama tokonya selalu sukses, dia jualan susu bubuk bayi gitu, mulai jualannya 2020 Januari. Pakailah iklan pencarian produk, dialokasiin nih 1 juta per bulan, ya. Pas seminggu dicek ternyata dilihat sebanyak 32.745, dikliknya sebanyak 703 kali. Ini cukup oke. Ternyata yang kejual itu cuma 23 produk. Orang cuma ngeklik doang, ternyata nggak, beli jadinya. Kalau kayak gini gimana? Yang pertama, teman-teman bisa cek produk yang paling laris terjual selama seminggu dari iklan. Misalnya kayak tadi, teman-teman iklanin 5 produk, contoh 5 produk yang diiklanin, A, B, C, D, E. Ternyata yang produk yang bekerja itu cuma A, B, C, D. Yang E nggak bekerja nih, yang paling laku itu yang A. Nah, kita matiin iklan untuk yang E ini, produk E ini, kita alihin modalnya ke produk A yang paling laris ketika iklan. Gitu. Cek lagi deskripsi, harga, foto produk itu kita cek lagi. Pelayanannya kita harus cek lagi. Bales chat cepat itu pengaruh ke pembeli juga. Makin lama kita bales chat, itu pembeli udah kabur duluan, ya. Terus pelayanan logistiknya itu kita sesuaiin lagi. Ulasan produknya itu minta ke pembelinya. Jadi banyak juga cara unik yang dilakuin sama pembeli. Jadi, kadang penjual, dari seller ini, dia ngecek nih, oh ternyata produk ini udah nyampe ke pembelinya. Dia masukin di chat ada template-nya, jangan lupa kasih rating segala macam, gitu-gitu. Oke. Filenya nanti bakal dibagiin Kak di akhir sesi, tenang aja ya. Stay tune terus sampai akhir sesi. Nah, terus informasi penting lainnya yang mau aku sampaikan, judul produk itu pengaruhnya cukup besar juga untuk iklan kita, oke? Makanya di sini jangan pakai untuk, judul produk itu huruf besar semua. Yang direkomendasiin adalah dari Shopee itu, pakai huruf kapitalnya cuma di awal kata aja, kayak gini nih. Ini yang direkomendasiin. Oke, ini yang direkomendasiin. Terus habis itu, jangan pakai kata-kata subjektif kayak hot item, best seller, diskon, gratis ongkir, nggak usah. Masukin judul produk yang bener aja, karena ini, malah memperburuk dari visibilitas dari produknya teman-teman. Makanya nggak usah, ya, jangan jangan. Nggak usah pakai kata-kata embel-embel kayak promo paling murah, diskon, gratis ongkir, nggak usah. Cukup judul produk yang sesuai aja, kayak keju mozzarella perfetto 250 gram, udah selesai, gitu. Oke, terus jangan spam kata kunci, ya. Spam kata kunci itu yang kayak gimana nih, kayak gini nih, sedotan stainless Bangkok straw, sedotan besi stainless silver, berapa kali tuh diulang-ulang, stainless ada 2 kali, terus ada besinya juga, ada straw-nya juga, ada sedotannya juga, gitu. Itu kan spam banget. Jadi yang bagusnya kayak gimana, itu sedotan stainless, dalam kurung, satu paket isi 4 piece, plus pouch, tutup kurung, udah. Bener-bener dari produknya aja yang dikasih tahu. Yes, betul. Original, murni, susu susu misalnya susu murni, contoh ya, contoh ini aku contohin, susu murni Etawa itu kan emang namanya kayak gitu, nama produknya, gitu. Ya jangan kayak jadi kata-kata subjektifnya kayak promo gitu paling murah, tadi nggak usah. Terus jangan pakai emoticon-emoticon, terus kayak logo-logo kayak gini nggak usah. Ya tadi yang dipakai kan dalam kurung, nggak pakai yang kayak kayak gini, oke?
Ini yang direkomendasiin sama Shopee bentuknya kayak gini nih. Jadi yang pertama brand-nya dulu, model produk, spesifikasi, ukuran. Kalau nggak ada brand-nya gimana, Kak? Ya udah kita ilangin aja, kita anggap aja brand-nya nggak ada, kita mulai dari model produk, spesifikasi, ukuran, gitu, nggak ribet kok. Garis miringnya terus kata kuncinya yang dibanyakin gitu kan. Contoh, saus pedas, garis miring, saus pedas gila, saus pedas banget gitu, itu jangan. Ya itu sama aja kayak spam kata kunci. Kalau garis miringnya boleh kok digunain, oke, tanda baca boleh digunain, oke. Nah terus ada FAQ juga nih. Jadi, sebelum ke FAQ, judul lagi nih, eee itu kan judul produk itu minimal 50, maksimal 100 karakter nih. Yang paling nentuin itu adalah 46 karakter pertama, termasuk spasi. Ya, jangan spam keyword dan segala macamnya itu jangan, ya. Oke, kalau misalnya mau ngasih tahu kayak ada subjektif-subjektifnya, itu masukinnya di deskripsi aja, gitu. Tapi deskripsinya yang detail juga, jangan cuma kata-kata subjektif doang, tapi bener-bener dijelasin detail produknya di situ. Nah, yang paling sering ditanyain sama seller-seller nih, teman-teman seller, itu, tiba-tiba aku flu nih. Ya, nggak apa-apa, tapi asalkan jangan spam kata kunci lah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari info lengkap lagi, kalau misalnya nanti mau lihat-lihat lagi info-info seputar iklan Shopee-nya, itu bisa dicek di iklanku.shopee.co.id, ya. Terus di sini kita udah masukin juga tutorial-tutorial, jadi ada linknya, itu bisa diklik di sini tergantung yang teman-teman butuhin. Oke, dan iklan Shopee itu bisa diakses juga di aplikasi, cuman emang yang paling kita saranin teman-teman bukanya lewat seller center karena lebih detail, lebih enak ngebaca datanya, pokoknya lebih lebih enak lah untuk melihatnya di seller center, lebih lengkap, oke. Terus banyak juga nih yang iklannya aktif, tapi datanya kok nggak bisa dilihat gitu, nggak muncul, ternyata periode datanya seminggu terakhir. Ya kan, atau minggu lalu, padahal dia baru aktifin iklannya sekarang gitu. Makanya ini harus diperhatiin nih, jangan hal ini yang bikin teman-teman bingung nantinya. Terus harga rekomendasi pasti akan selalu berganti, sesuai dengan demand, karena dia fluktuatif ya. Pastiin disesuaikan lagi, dicek lagi kalau misalnya tadi kayak teman-teman pakai cara on off secara manual gitu sesuai jam-jam ramainya, ya berarti teman-teman harus pas mau aktifin lagi, dicek lagi biaya per kliknya, udah makin jauh belum dari harga rekomendasi atau enggak, gitu. Oke, dan untuk tingkat konversi yang baik itu adalah di angka 1,5 rata-rata di atas 1,5% lah, minimal di 1,5%. Ya rata-rata di 1,5% ke atas, itu udah bagus tuh mereka tingkat konversinya. Rata-rata penjual di Indonesia itu juga di 1,5 atau 2% rata-ratanya. Terus, untuk kapan sih untuk ngoptimalin iklannya, misalnya teman-teman aktifin nih 14 hari atau 2 minggu. Hari pertama kan di-setting, 3 sampai 5 produk, setiap produknya 3 sampai 5 kata kunci juga, maksimal di 10. Terus hari ketiga dicek lagi nih, ya kan, dicek lagi, ada produk-produk yang nggak ngasilin penjualan, berarti kurangin aja modal hariannya, tambahin ke yang bagus penjualannya. Di hari kelima nanti dicek lagi, ya, ada produk yang nggak jalan penjualannya, nonaktifin aja, terus tambahin modal hariannya ke produk yang jalan penjualannya. Nanti di hari ke-10, ya, kalau misalnya udah jalan penjualannya ternyata CIR-nya lebih besar nih daripada CIR per kategorinya. CIR kita di 10%, sementara CIR per kategorinya rekomendasinya patokannya di 7% gitu, itu kan lebih besar. Nah, kita bisa ganti pencocokannya pakai pencocokan spesifik, gitu. Oke, jangan lupa nih faktor-faktor lain juga harus teman-teman perhatiin, ya. Harus teman-teman perhatiin adalah
gunain juga faktor-faktor pendukungnya. Orang-orang belanja di Shopee itu kenapa sih? Salah satunya adalah gratis ongkir. Kenapa orang suka belanja di Shopee? Pertama adalah gratis ongkirnya. Shopee terkenal awalnya karena apa? Gratis ongkirnya. Orang-orang udah tahu kalau mau belanja di Shopee, dia akan dapetin gratis ongkir. Makanya teman-teman bisa daftar di gratis ongkir atau gratis ongkir ekstra, gitu. Karena salah satu yang bikin orang, berpikir beberapa 2 3 kali untuk beli produk tersebut adalah ongkirnya. Ya, ongkirnya mahal lagi, gitu. Kalau kode rak gudang itu nggak usah di itu sih Kak, dimasukinnya, di kode SKU bisa dimasukin kalau nggak salah deh. Ya jangan di judul produk. Sebenarnya ada kok tempat yang bisa Kakak pakai yang lain kok di bawah pas kita upload produk itu, oke? Terus, selanjutnya teman-teman juga bisa kayak misalnya ada produk-produk yang nggak jalan nih penjualannya, ya kan, nggak jalan penjualannya daripada cuma nambahin biaya operasional di gudang doang, ternyata marginnya nggak gede-gede banget, mendingan kita buat ngenopang produk lainnya yang lagi bagus penjualannya nih. Pas kita iklanin, kita bikin gimmick-gimmick juga kayak, dapat free apa gitu, contoh kayak dia free-nya puzzle nih gitu, beli susu dapat free puzzle, gitu contohnya. Oke, terus ya, bales chat cepat itu penting banget, salah satu kenapa orang lari ke toko lain, pas dia ngechat nggak dibales-bales, 5 menit, 10 menit aja nggak dibales, orang udah cari tuh ke toko lain yang lebih cepat bales chat-nya, itu penting. Jadi, setiap kali ada chat, sebisa mungkin cepat bales chat dari pembeli itu, gitu. Terus, kalau misalnya nih teman-teman jualannya ternyata kendalanya, banyak dari pembeli-pembeli di luar pulau gitu yang pengen beli produk Kakak gitu. Ternyata nggak bisa, karena dia berpikir 2 kali nih, karena harga, ongkos kirimnya terlalu mahal, akhirnya dia nggak jadi beli. Nah, terus juga ada toko-toko yang pengen ngembangin bisnisnya, ngembangin penjualannya itu di daerah-daerah lainnya, tapi terkendala karena produknya itu cuma bisa dikirim pakai, apa namanya, cuma bisa dikirim ke dalam kota doang gitu. Nah, itu bisa pakai layanan dikelola Shopee. Ya, itu layanan fulfillment yang membantu teman-teman untuk proses pesanannya. Bukan tokonya yang dikelola ya, tapi, produknya. Nanti produknya didaftarin dulu, kalau misalnya produknya udah didaftarin, nanti produk mana aja yang disetujuin, itu yang teman-teman harus kirimin ke gudang Shopee. Nanti penyimpanan barangnya di gudang Shopee, pengaturan toko pesanan pengaturan pesanannya oleh tim Shopee juga, pengaturan produknya dari tim Shopee juga, pengemasan pengiriman barangnya, pengaturan pengembalian barangnya juga, layanan chat dengan pelanggan untuk produk-produk yang dikelola tersebut, itu juga dari tim Shopee, gitu. Oke. Nah, terus ini untuk CIR, patokan CIR per kategori ya. Kalau setiap kategori itu beda-beda CIR-nya, patokannya. Ini teman-teman bisa cek sendiri nanti, materinya juga bakal aku bagiin, tenang aja. Ini untuk ROI, bedanya kok tadi ROI nggak dibahas, sekarang ada tiba-tiba ROI. ROI ini adalah efektivitas iklan juga. Bedanya sama CIR, kalau CIR semakin kecil angkanya itu semakin bagus. Tapi kalau ROI, patokannya semakin gede angkanya itu semakin bagus. Gitu. Oke, tag rank-nya kita taruh di sini juga. Oke, terima kasih telah menonton. Ini nih bagian yang terakhir di pembahasan iklan Shopee. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.